Pada suatu pagi di jalan pendakian, ditemukan sebuah koper yang berisi seorang mayat wanita yang sudah dilipat dan dipotong-potong. Kejadian ini membuat geger dan viral di daerah itu, sehingga membuat peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat memprihatin di negara tersebut. Kita simak kisahnya, jangan berlama-lama lagi. Silakan teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jikalau teman-teman suka dengan video-video yang saya bawakan, video-video kriminalitas yang kisah-kisah kriminal yang mengungkap sisi gelap kejahatan internasional. Baik lagi kepada Billy Permana Haruna. Pada suatu pagi, di tanggal 17 Oktober 2024, ada seorang yang sedang mendaki di jalur pendakian Black Forest, lebih tepatnya di negara bagian Jerman. Ketika sedang mendaki, pria tersebut tadinya enjoy, seakan dia menikmati pagi tersebut dengan pendakiannya dia, dengan olahraganya dia. Tetapi, selang tidak jauh dari dia mendaki, dia mencium aroma yang tidak sedap, aroma-aroma seperti bau-bau busuk. Sehingga orang tersebut penasaran. Dia lalu coba mendekati aroma tersebut. Tanpa disangka, semakin dekat, semakin orang tersebut merasa merinding, merasa takut, merasa cemas. Karena yang dia lihat adalah koper besar yang berwarna gelap, yang tergeletak dan sudah dikerubungi lalat ataupun belatung-belatung yang di situ. Ketika orang tersebut ingin mencoba membuka isi dalam koper tersebut, orang tersebut khawatir dan sangat takut. Maka dari itu, orang tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian agar pihak kepolisian atau pihak yang berwenang bisa untuk melihat apa sebenarnya isi koper yang ada tergeletak di pinggiran hutan tersebut. Pada jam 9:30, pihak kepolisian tidak lama kemudian datang. Pihak kepolisian awalnya biasa-biasa saja. Tetapi setelah mendekati benda tersebut, koper tersebut, pihak kepolisian tentunya dengan warga sekitar yang ikut menyaksikan, pihak kepolisian mulai ragu, mulai cemas. Ketika pihak kepolisian membuka sleting koper tersebut, tanpa disangka, koper tersebut berisi seorang mayat wanita. Mayat tersebut terlihat seperti dilipat. Ya. Bagian tangan, bagian kaki, semua bagian tubuhnya dilipat, dipaksa dilipat, dipotong-potong, lalu dipaksa dimasukkan ke dalam sebuah koper. Itu terlihat sekali karena isi koper tersebut penuh, tidak kempes, tapi full volume ukurannya. Ketika pihak polisian terkaget dan tercengang melihat apa yang di dalam koper tersebut, pihak kepolisian langsung menutup kembali dan langsung melakukan penyelidikan dan langsung membawa mayat tersebut ke laboratorium untuk diautopsi agar ingin mengetahui apa sebenarnya penyebab yang terjadi. Mengapa korban bisa sampai seperti itu mengenaskan? Dan yang kedua, di balik itu motifnya apa? Pihak kepolisian ingin mencari tahu, menyelidiki. Dan yang ketiga yang paling penting, kok bisa dan tega ada seseorang yang melakukan tindakan seperti itu, tindakannya keji seperti itu. Itu sudah tidak manusiawi.
Yang kelima, pihak kepolisian ingin mengetahui siapa yang melakukannya. Ketika menunggu beberapa jam hasil otopsi, pihak kepolisian mulai menemukan secerca harapan, secerca titik terang, yaitu bahwa korban berusia sekitar 32 tahun sampai 35 tahun. Korban ini berinisial Anna Keller, yaitu wanita berusia 32 tahun. Untuk itu, lebih memastikan kembali, pihak kepolisian meminta hasil otopsi tersebut secara lengkap dan detail. Akhirnya, ketika pihak kepolisian beberapa saat menerima hasil otopsi yang detail, pihak kepolisian menemukan lagi bukti petunjuk identitas korban. Karena di bagian pergelangan tangan korban itu terdapat tato kecil, sehingga pihak kepolisian lebih mudah untuk mengidentifikasi bahwa korban ini identitasnya siapa, warga mana, daerah mana. Ketika pihak kepolisian menyelidiki, ternyata anak Keller ini berpenduduk di Freiburg. Kalau Freiburg itu sekitar 15 kilometer di dekat Black Forest, di jalur pendakian. Karena Black Forest ini dikenal sebagai orang-orang warga sekitar ataupun yang lain itu sebagai jalur pendakian dan bersepeda. Jadi jalur olahraga yang dipakai setiap hari. Ketika pihak kepolisian mengetahui identitas korban, pihak kepolisian mulai mencurigai bahwa mengapa anak Keller sudah menghilang 3 hari sebelum mayatnya ditemukan. Akhirnya pihak kepolisian beberapa saat kemudian langsung mendatangi apartemen anak Keller. Yang bikin pihak kepolisian merasa curiga dan aneh, ketika pihak kepolisian masuk ke dalam apartemen anak Keller, di apartemen tersebut terdapat kunci mobil, masih ada tempat duduk, masih ada alat makan yang baru selesai dipakai gitu ya. Dan terlihat ada mobil yang terparkir dengan rapi di garasi. Pihak kepolisian langsung mendapatkan mobil Anna itu masih terparkir rapi di garasi. Pihak kepolisian langsung berpikir bahwa Anna keluar dari apartemennya itu dia tidak jauh dari apartemennya ketika pergi keluar. Akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk mengecek CCTV di sekitar apartemen Anna. Dan akhirnya pihak kepolisian menemukan dan melihat di video CCTV tersebut ada seorang pria pada jam 23.47, setengah 12 malam lebih, masuk ke apartemen Anna. Orang tersebut dicurigai karena ketika beberapa saat sudah masuk ke apartemen Anna, orang tersebut keluar dengan menggunakan koper. Lalu membawa koper tersebut, memasukkan koper tersebut ke dalam bagasi mobilnya. Di situ pihak kepolisian langsung melihat plat mobilnya dan mengecek mobil itu punya siapa, atas nama siapa. Langsung dicek oleh pihak kepolisian, akhirnya menemukanlah sebuah nama, Markus Weber. Markus Weber ini diketahui adalah mantan pacar anak Keller. Pada saat pihak kepolisian menangkap Markus Weber di rumahnya, Markus Weber
awalnya tidak mengaku bahwa dia sudah melakukan suatu pembunuhan terhadap anak Keller. Dan Markus Weber mengaku bahwa dia tidak tahu apa-apa. Selama ini dia tidak pernah ketemu lagi anak Keller. Tetapi alhasil pihak kepolisian menampilkan dan menunjukkan videonya, nih video rekaman CCTV-nya. Di situ Markus Weber langsung berubah wajahnya menjadi wajah yang khawatir, pasrah, takut, gemetar gitu ya. Ketika sudah ditunjukkan video CCTV rekaman oleh pihak kepolisian, akhirnya Markus Weber mengaku bahwa ketika malam tersebut, Markus Weber tujuannya awalnya adalah ingin mengajak anak itu mengobrol di apartemennya. Tetapi ketika Markus Weber dan anak Keller itu mengobrol, berbincang di dalam apartemen anak Keller, obrolan tersebut berubah menjadi obrolan yang saling bersih tegang, percecokan terjadi. Sehingga Markus Weber dengan emosional dia itu mendorong anak Keller, sehingga anak Keller itu terjatuh dan kepalanya langsung menghantam ke meja. Itulah yang membuat anak Keller kehilangan nyawa. Napasnya sudah terhenti. Ketika mengetahui tersebut, pada saat kejadian, Markus Weber sangat ketakutan. Maka dari itu Markus Weber mengambil langkah untuk memutilasi mantan pacarnya sendiri, yaitu anak Keller, dan memasukkan hasil potongan-potongan tubuh anak Keller tersebut ke dalam suatu koper. Lalu koper tersebut dibawa oleh Markus Weber dan dibuanglah di jalur pendakian Black Forest, Jerman. Jarak dari apartemen anak Keller ke Black Forest, jalur pendakian Jerman, itu sekitar 15 kilometeran. Tidak jauh. Itulah yang menyebabkan mengapa anak Keller bisa mati, terbunuh, potongan tubuhnya itu dipotong-potong, dimutilasi, dimasukkan ke dalam koper, dan lalu dibuang. Itulah motif sebenarnya. Tidak lama kemudian, Markus Weber disidangkan di pengadilan. Lalu Markus Weber dijatuhi hukuman 25 tahun tentang kasus pembunuhan. Tetapi pihak keluarga mengatakan hukuman yang diterima oleh Markus Weber tidak setimpal atau tidak sebanding oleh apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang sudah terjadi kepada anaknya, yaitu anak Keller. Semua itu tidak bisa diganti. Oleh karena itu, akhirnya Markus Weber itu dipenjara, dihukum dan dipenjara. Kisah ini kita bisa ambil bahwa ketika kita menghadapi suatu percecokan, suatu beda argumen, beda pendapat, alangkah baiknya kita melakukan tersebut dengan rasional dan menggunakan akal dan kerendahan hati, tidak saling ego, apalagi menggunakan emosional, sehingga tidak sampai menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti contohnya kekerasan. Apalagi ini kasusnya masih pacaran, apalagi belum berumah tangga loh. Pacaran aja sudah seperti ini. Makanya tidak heran bahwa anak Keller tidak mau balikan lagi ataupun berhubungan kembali oleh mantan anak Keller, yaitu Markus Weber. Karena anak Keller mengetahui sifat asli Markus Weber seperti apa orangnya. Tidak bisa mengontrol emosional, temperamen lah kita sebut. Oleh karena itu saja yang kita bisa sampaikan di kisah ini. Jika teman-teman suka di video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.
Tunggu video-video selanjutnya teman-teman. Terima kasih banyak.